Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Malang. Kami akan menjelaskan tentang buku 1, bab 3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana pada pasal 44 sampai pasal 52. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana yang saat ini dibimbing oleh Bapak Dadang Sumarna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Sugilarto sebagai pemateri pertama dari tujuan pembahasan kami, yaitu tentang kuratel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang apa itu hukum pidana. Oke, hukum pidana itu merupakan peraturan-peraturan yang berisi larangan perintah. Jika kita melanggarnya, kita akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa siksa badan. Tujuan hukum pidana sendiri itu untuk memperkecil kejahatan-kejahatan dalam kejahatan-kejahatan yang bersifat umum, seperti contohnya seperti pembunuhan, perampokan, dan juga bukan kejahatan-kejahatan juga, ada pelanggaran juga. Itu untuk memperkecil pelanggaran dan kejahatan juga. Jadi itu biasanya berlaku di dalam masyarakat umum. Ruang berlakunya menurut tempat ada 4 asas yang paling diterima, yaitu asas teritorial, asas personalitas atau nasional aktif, terus yang ketiga ada asas perlindungan yaitu nasional pasif, yang keempat ada asas universal. Mungkin akan dijelaskan nanti oleh saudari Reza Juwita. Setelah itu kita harus tahu dulu dalam hukum pidana itu pasti ada kitab undang-undangnya juga, yaitu KUHP. KUHP dalam bahasa Belanda itu Wetboek van Strafrecht, yaitu KUHP kitab undang-undang hukum pidana, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenal hafal secara material di Indonesia. Ada tiga buku dalam KUHP, yaitu buku pertama itu berisi aturan umum, dan buku kedua itu kejahatan, dan ketiga itu pelanggaran. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang asas legalitas, yaitu dalam bahasa Belanda yaitu nullum delictum nulla poena sine pravia legi puniti. Dalam KUHP pasal 1 ayat 1 yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Tindak pidana dalam istilah bahasa Belanda disebut juga strafbaarheid, atau dalam bahasa Latin disebut delictum. Adapun pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Setelah itu ada yang namanya unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Simons, yang pertama yaitu perbuatan manusia diancam dengan pidana, yang kedua yaitu melawan hukum, yang ketiga yaitu dilakukan oleh orang yang bersalah, dan yang keempat itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada video kali ini membahas tentang kuratel, maka ada pertanyaan, apabila ada orang gila membunuh suatu warga, apakah orang gila tersebut dapat dipidana? Dalam pasal 44 ayat 1 yaitu barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana. Maka sudah jelas dalam pasal 44 tersebut telah menjelaskan orang-orang yang jiwanya cacat atau orang yang jiwanya terganggu apabila melakukan sebuah perbuatan tindak pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Dalam hukum pidana, syarat-syarat tindak pidana itu dilihat dari 2. Actus reus yaitu perbuatan, mens rea yaitu sikap batin. Sedangkan orang gila atau orang yang tidak waras melakukan perbuatan tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia tidak memiliki mens rea atau sikap batin.
Perkenalkan, nama saya Petrus Pernyataan Malama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar peniadaan pidana. Kalau dilihat dari sebelumnya, dasar peniadaan pidana dapat dibagi dalam dua kelompok. Bagi yang tercantum di dalam undang-undang maupun yang di luar undang-undang. Di dalam ketentuan umum buku 1 KUHP telah diatur dasar peniadaan pidana ini. Salah satu di antaranya tentang pasal 44 KUHP ayat 1 menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Contohnya, seorang yang dalam gangguan jiwa atau kurater melakukan suatu tindakan pidana. Anggap saja dia melakukan suatu pembunuhan, maka dia tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak dapat diproses hukum karena dia dalam keadaan gangguan jiwa. Selanjutnya ada juga dasar peniadaan pidana lainnya, sama seperti dalam pasal 48 KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan dengan pengaruh daya paksa tidak dipidana. Maksud dari pasal ini sebenarnya undang-undang yang menyebut tentang tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan yang memaksa. Pengaruh daya paksa atau overmach dalam pasal ini dapat diterima sebagai alasan peniadaan pidana apabila memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, terdapat kekuatan paksaan atau tekanan yang bersifat reaktif atau vis kompulsif yang sebenarnya masih bisa dihindari, namun orang yang mendapatkan daya paksa tersebut tidak dapat diharapkan untuk melakukan perlawanan karena daya paksa tersebut membahayakan nyawanya. Yang kedua, kekuatan paksaan atau tekanan datang dari luar diri pelaku. Kekuatan paksaan ini dapat bersumber dari orang lain atau timbul dari keadaan tertentu atau darurat. Selain dari kedua pasal di atas, dasar peniadaan pidana juga diatur dalam pasal 51 KUHP ayat 1 menyatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Contohnya, seorang polisi diperintah oleh seorang penyidik polri dengan menerbitkan suatu surat perintah penangkapan untuk menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Yang sebenarnya pada hakikatnya polisi ini merampas kemerdekaan seseorang, akan tetapi karena penangkapan tersebut dilaksanakan atas suatu perintah yang sah dari atasannya, maka polisi yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Namun di samping itu juga cara melaksanakan perintah tersebut harus seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah yang telah dibebankan kepadanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori hukum pidana. Pada dasarnya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Yang kedua adalah alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Yang ketiga adalah alasan penghapus penuntutan. Dalam alasan penghapus penuntutan ini perlu kita ketahui bahwa di sini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa
atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Kemudian pembelaan terpaksa atau berbuat. Pasal 49 ayat 1 KUHP. Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman, serangan ketika itu yang melakukan hukum terhadap dirinya maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Dalam pasal ini tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya atau orang lain, membela kesopanan sendiri atau kesopanan orang lain, atau membela harta benda, kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hukum dan yang berlaku sekejap itu, atau yang mengancam dengan seketika. Yang menjadi soal pertama ialah bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP harus berupa pembelaan. Artinya, lebih dulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatan. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan. Kemudian tentang melaksanakan undang-undang dan perintah jabatan. Pasal 50 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Pasal 51 ayat 1 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Bahwa dalam kedua hal ini ada alasan pembenar sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa benar dan sudah semestinya. Kemudian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Kemudian kemampuan bertanggung jawab. Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang normal yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya kepadanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Artinya kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal atau masih sangat muda atau lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan darurat dan bela paksa yang terdapat dalam pasal 48 KUHP sampai pasal 51 KUHP. Pasal 49 KUHP ayat 1 nutwir atau bela paksa. Pasal 49 ayat 2 nutwir ekses bela paksa lampau batas. Pasal 49 ayat 1 KUHP nutwir bela paksa. Yang pertama adalah syarat ancaman serangan. Yang pertama melawan hukum, yang kedua seketika atau langsung, yang ketiga ditujukan pada diri sendiri atau orang lain, yang keempat terhadap badan atau tubuh, nyawa, kehormatan seksual dan harta benda. Syarat pembelaan, yang pertama seketika atau langsung, yang kedua memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Pasal 49 ayat 2 KUHP nutwir ekses bela paksa lampau batas. Pembelaan tidak memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Asas subsidiaritas dan proporsionalitas dilampaui
yang harus dibuktikan. Yang pertama, pelampauan batas pembelaan terjadi karena goncangan jiwa. Yang kedua, goncangan itu terjadi karena adanya serangan yang melawan hukum, adanya hubungan kausal antara goncangan jiwa dan pembelaan yang dilakukan. Unsur melampaui batas yang perlu terbawa oleh suasana panas hati, adanya hubungan kausal antara perasaan tersebut dengan serangan yang dilakukan. Pasal 50 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Melaksanakan perintah undang-undang, contohnya polisi yang sedang patroli menangkap seseorang yang tertangkap sedang mencuri. Polisi yang menembak perampok dengan bersenjata ketika beraksi di sebuah bank. Pasal 51 KUHP, pasal 51 ayat 1 KUHP, yaitu perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah dan berwenang. Perintahnya adalah perintah yang sah, perintahnya dalam lingkup publik, contohnya jurusita pengadilan, penangkapan, penyitaan, penahanan yang sah yang dilakukan oleh polisi. Pasal 51 KUHP, pasal 51 KUHP ayat 1, perintah yang dikeluarkan oleh pejabat atau atasan yang tidak berwenang, jadi perintahnya tidak sah. Yang pertama, yang diperintah sama sekali tidak tahu bahwa perintah yang dikeluarkan adalah perintah yang tidak sah. Yang kedua, dalam batas-batas lingkungan yang diperintah. Yang ketiga, ada hubungan antara atasan dan bawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadin dari kelas 02 HUKM 03 Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Baik, di sini saya akan memaparkan dasar alasan penghapus pidana. Dalam hukum pidana, ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang diajukan kepada pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat penghapusan penuntutan, yang merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum. Alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa ada dua sifat. Yang poin pertama, sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau dibenarkan. Yang kedua, kesalahan pembuat hapus atau dimaafkan. Pembagian dasar penghapus pidana menurut KUHP ada dua poin. Poin pertama, dasar penghapus umum. Dasar-dasar penghapus pidana yang berlaku pada tiap-tiap delik. Poin yang kedua, dasar-dasar penghapus khusus. Dasar-dasar penghapus pidana yang berlaku pada delik-delik tertentu. Pembagian dasar penghapus pidana menurut doktrin yang diatur di luar KUHP ada 3 poin. 1. Hak mengawas dan mendidik. 2. Hak jabatan. 3. Izin korban. Olahraga karate statement film. Berlaku umum. Tiada sifat melawan hukum dalam arti material. Tiada kesalahan dalam arti material. Pasal 48 KUHP Opermah, daya paksa dalam arti sempit. Not tosden, perluasan dalam keadaan darurat. Kita ke poin paksaan. Paksaan adalah dorongan yang tidak bisa dilawan baik psikis maupun fisik dari manusia. Paksaan juga terbagi menjadi 2. Paksaan vis absoluta, yang kedua paksaan vis compulsilva. Paksaan atau dorongan yang tidak bisa dilawan baik psikis maupun fisik dari manusia. Paksaan juga terbagi menjadi 2. Yang pertama vis absoluta, yang kedua vis compulsilva. Vis absoluta, pelaku hanya sebagai alat belaka, paksaan yang tidak mungkin dilawan. Nah, yang kedua vis compulsilva diatur dalam pasal 48 KUHP. Paksaan yang masih mungkin untuk dilawan, namun orang pada umumnya tidak dapat menghindari paksaan yang bisa membahayakan dirinya.
Opermah, dorongan kekuatan paksaan yang tidak bisa dilawan baik psikis maupun fisik dari manusia. Secara relatif, paksaan tersebut masih mungkin untuk dilawan. Namun orang pada umumnya tidak dapat menghindari paksaan yang bisa membahayakan dirinya. Memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Pasal 48 KUHP, daya paksa dalam arti relatif. Dua asas penting. Yang pertama, asas subsidiaritas. Yang kedua, asas proporsionalitas. Adapun asas subsidiaritas, tiada jalan lain, tindakan tersebut adalah satu jalannya. Sedangkan poin proporsionalitas, keseimbangan antara ancaman atau serangan dengan pembelaan yang dilakukan. Kesimpulan dari video ini adalah hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana yang bertemakan tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya dari pasal 44 sampai pasal 52. Pemateri sebelumnya juga menerangkan tentang KUHP. Apa itu KUHP? Apakah KUHP itu kasih uang habis perkara? KUHP kadang-kadang dipersetkan menjadi kasih uang habis perkara. Istilah tersebut justru umum di masyarakat daripada arti yang sebenarnya, sebab realitas hukum kita memang menunjukkan pembenaran kepada adagium tersebut. KUHP yang saat ini kita gunakan adalah warisan dari Belanda, karena setelah kemerdekaan, KUHP yang saat itu tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang. Di dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia yang dikarang oleh Lamintang, di situ menjelaskan tentang kesalahan terjemah. Artinya, jika terjemahannya itu salah, maka tafsirannya pun akan sangat jauh berbeda. Pemateri sebelumnya menjelaskan tentang asas legalitas. Apa yang dimaksud dengan asas legalitas? Dalam asas legalitas KUHP, pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Artinya apa? Singkatnya, jika hukum itu ada, maka itu bisa ditindak pidana. Tetapi jika hukum itu tidak ada atau aturannya tidak ada, maka itu tidak bisa dipidana. Contohnya apa? Di dalam KUHP, yang dimaksud dengan zina adalah orang yang sudah menikah, sedangkan orang yang belum menikah itu tidak disebut dengan zina. Yang artinya jika bujangan dengan perawan melakukan hubungan terus dilaporkan, maka itu tidak dapat dipidana karena asas legalitasnya nggak ada. Nah, selanjutnya menerangkan tentang kuratel. Apa yang dimaksud dengan kuratel? Kuratel di dalam BW atau KUH Perdata, di situ menjelaskan tentang tidak cakap dalam melakukan suatu perjanjian atau persetujuan. Nah, lebih tepatnya di pasal 1330 berbunyi, yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah 1. Anak yang belum dewasa, 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Jadi yang dimaksud kuratel itu apa? Lebih singkatnya, tidak cakap. Nah, di poin yang kedua tadi dijelaskan tentang orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Yang dimaksud dengan di bawah pengampuan itu apa? Pasal 433 BW atau KUH Perdata berbunyi, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditetapkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya
Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengakuan karena keborosan. Jadi yang dimaksud dengan di bawah pengakuan adalah keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam sejahtera. Hidup mahasiswa! Hidup!